Heboh, pihak Teuku Ryan akhirnya muncul dan angkat bicara terkait prahara perceraiannya dengan Ria Ricis yang telah menggugat cerai dirinya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024. Pihak Ryan juga menjawab semua terkait tuduhan miring yang dihembuskan oleh suami Okky Setiana Dewi, yaitu Rio, bahwa Ryan tidak memberikan nafkah batin atau tidak menyentuh Ricis sejak melahirkan Moana, putri cantik mereka. Seperti apa pihak Ryan menjawab semua itu dan meluruskannya? Tak hanya itu, beberapa pihak yang merasa prihatin atas prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan juga ikut mendoakan dan memberi dukungan kepada Ricis dan Ryan agar tetap kompak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terus menjadi perbincangan hangat netizen di jagat maya. Sementara itu, pihak Teuku Ryan yang selama ini tampak bungkam pasca pihak Ricis melayangkan gugatan cerai secara e-court pada tanggal 30 Januari 2024 melalui kuasa hukumnya, akhirnya kali ini muncul ke publik dan membuat klarifikasi terkait prahara perceraiannya dengan Ria Ricis. Lantas, seperti apa pihak Ryan menjelaskan seputar gugatan perceraian Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut? Apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Ricis dan Ryan yang kini sudah dikaruniai seorang putri yang cantik? Doa apa sih aja ya yang kabarnya yang jadi kapan ya? Jadi kapan? Kayak filmnya film-filmnya keren banget. beda kamar sama di Gimana saya lewat? Gimana saya lewat? Masalah rumah tangga yang katanya goyang itu gimana? Ada doain aja. Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Biar pasti bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian tadi? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Pokoknya mohon doanya aja. Nah itu mungkin misalnya Maris langsung ya, pokoknya intinya mohon doanya aja. Kami pihak tergugat dan satu catatan Mas, namanya kita digugat dan kita ingin mempertahankan, kami akan datang. Kami menghormati pengadilan dan kami menghormati keluarga. Baik ya. Dan kami mengharapkan pihak juga karena mereka ini kan pekerja sendiri. Ada jadwal syuting, ada jadwal dan itu tidak mudah Rian untuk mendapatkan izin. Jadi sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan bisa klop nanti waktunya tanggal 19 seperti biasa. Hanya datang pada saat itu, langsung menghadap ke majelis, langsung masuk ke ruang mediasi. Mungkin akan ada sedikit seperti biasa wawancara dengan teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi lah perkembangannya. Ya. Jadi, mau kembali ke rumah Mas, tapi rumahnya kuncinya nggak ada. Jangan dia harus piakan kuncinya betul-betul nggak ada, jangan. Ya, jadi mesti pintar. Rian itu masih bisa masuk, masih bisa jemput Mona. Itu artinya apa? Artinya ya sebenarnya nggak mau bersama-sama aja gitu. Karena kan juga Eri juga banyak kesibukan, masih keluar Rian juga seperti itu ya kan. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi apa usahanya sampai sekarang Rian dan juga meminta kami selaku kuasa hukum melakukan pendekatan-pendekatan secara profesional dan profesional baik kepada tim pengacara ke depan maupun kepada pihak keluarga. Tapi pelan-pelan ya Mbak ya, ini persoalan-persoalan ini mesti dengan hati Mbak melakukannya ya, nggak boleh gerasa gerusuk, oke? Teuku Ryan ini adalah public figure dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Teuku Ryan selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali,
istri dan anak-anaknya, anaknya maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengkurian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Dan fix kami diminta oleh klien kami Tengkurian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Dan sampai sekarang Pian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silakan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan, tetapi di luar itu kami akan berusaha. Nah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta, karena kami sudah datang, sudah tampil, mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan ketiga. Siapa yang punya orang ketiga? Nah, ayo beri. Udah satu-satu dulu. Kalau isu orang ketiga, ya namanya public figure, ya sangat mudah, artinya berkomunikasi, beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun. Jadi itu tidak benar juga. Saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah. Oke. Kalaupun ada isu-isu lain di belakang itu yang santer, aduh, saya nggak mau berkontak terlalu. Berarti alasannya apa, Bang? Ya. Alasannya? Alasan apa ini? Gugat cerai. Gugatan cerai. Humas sudah menyampaikan memang secara global itu adalah masih mengambang-ngambang lah. Tapi ini memang salah satu strategi dari pihak pengacara untuk menyampaikan apa sih dalilnya. Dan sampai kemarin Selasa kami sudah menerima surat gugatan. Itu memang kami lihat isinya tuh normatif sekali. Normatif ini dalam artian memang tidak disebutkan apa sih masalah atau dalil yang keluar. Dan kalian tahu kan bahwasanya dalil atau alasan bercerai itu kan sudah ada semuanya, tinggal mengacu pada situ. Dan untuk substansi daripada isi pengadilan mungkin bukan ranahnya di sini untuk kita ini. Saya mengundang teman-teman sekalian dan tim hukum ini semangatnya adalah merujukkan mereka semua. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman, dan lain sebagainya. Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya aja. Isu menohok yang diduga dialamatkan kepada Tengkurian adalah soal ia diduga tidak memberikan nafkah batin kepada Ria Ricis sejak Ricis melahirkan buah cinta mereka, Moana. Terkait tudingan tersebut, dalam balasannya melalui postingan di sosial medianya, Rian bahkan menyeret nama suami Oki Setiana Dewi bernama Rio. Pihak Tengkurian yang merasa gerah dengan tudingan tersebut kali ini menjawab dan meluruskannya. Ya, kalau nafkah batin, inilah saya tuh mesti hati-hati nanggepin yang di luaran ini, yang duri setelah melahirkan, ya. Nah, itu
itu mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari hati yang paling dalam oleh RW. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya Ria mungkin belum siap mungkin untuk di ini, makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya diambil. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar, bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Itu lagi yang perlu digarisbawahi gitu. Jadi jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Dan Rian itu sehat walafiat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dan dia sangat menjaga kesehatan dia. Yang jelas Rian sampaikan, dan dia tuh memperlihatkan semua bagaimana dia memberikan nafkah itu kepada saya. Tapi ini cukuplah untuk konsumsi nanti di dalam ruang pengadilan gitu. Aku nggak tahu, tanyakan pada, kan aku nggak ngerti Mbak, tanyain aja sama orangnya langsung ya. Tapi aku nggak bisa komentar sesuatu aku nggak tahu. Mohon doanya saja. Tapi kan bikin status menyerap oke. Menyampaikan mereka berbeda. Geger pihak Teuku Rian akhirnya angkat bicara terkait isu bahwa dirinya tidak menyentuh Ria Ricis sejak melahirkan Moana putri mereka. Lantas seperti apa keprihatinan Ustadz Yusuf Mansyur selaku saksi pernikahan Ria Ricis dan Teuku Rian atas prahara perceraian Ricis dan Rian? Pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Rian yang kini tengah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuat prihatin para sahabat dan kenalan. Di antaranya yang merasa prihatin adalah Ustadz Yusuf Mansyur yang notabene adalah saksi pernikahan Ricis dan Rian. Meski demikian, sebagai sahabat, Ustadz Yusuf Mansyur tidak bisa ikut campur terlalu dalam terkait prahara perceraian Ricis dan Rian. Ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Ricis dan Rian, bahkan sejak bergulirnya rumor keretakan rumah tangga mereka. Menurutnya dalam rumah tangga seharusnya setiap anggota, baik suami maupun istri, harus saling menjaga komitmen, rahasia, maupun cinta dan kasih sayang satu sama lain. Dan kita udah langsung terkoneksi secara hati aja, namanya kita doa. Kan makam ayahnya di pesantren Darul Quran. Dan memang beberapa waktu sebelumnya saya melihat ada ziarah, tapi saya nggak nemuin ya karena udah mau privasi kali. Ya saya cuma berdoa aja, mendoakan semuanya baik-baik saja. Bahwa perjalanan hidup, namanya juga perjalanan hidup. Ada kanan, ada kiri, ada ada di bawah ya. Ada terang, ada gelap. Nah, kita aja yang biasain diri kalau ngelihat sesuatu selalu berdoa dan baik sangka. Ya namanya juga hidup ya. Ya udahlah. Kita doain aja dah. Kita mau sayang juga bagaimana? Kita nggak ada kontribusinya apa. Saya emang memilih jalur doain aja. Paling kalaupun minta nasihat lebih pengen ngedenger aja. Ustadz kan pasti punya pertimbangan tiap orang. Nah, dari mulai rumor udah kita doain. Emang rumah tangga ini kan kalau udah kena masalah berat, orang boleh kuat di luar, tapi kalau udah di dalam tuh emang suka runtuh gitu. Ya udah resiko, ya hadepin aja, nggak apa-apa gitu. Dan lihat baiknya aja. Dan saya yakin dia kuat. Ya baiknya kan memang saling menjaga rahasia, saling menjaga komitmen kasih sayang. Tapi kan yang ngomong ini juga saya sendiri aja kan juga banyak kesalahannya, apa hak kita juga kan. Ya udah kita muhasabah diri sendiri aja.
Tak hanya itu, Alfi Alfandi juga menanggapi proses perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang diselipi aksi Ria Ricis liburan ke Eropa yang dikabarkan untuk healing dari persoalan rumah tangga yang tengah dihadapinya. Seperti apa pandangan dalam agama terkait hal seperti kasus Ryan dan Ricis saat ini? Kita harus tahu dia secara sirnya gimana. Tapi kan secara masih agama proses, masih secara sir terlihat dari pengadilan di luar umum. apa proses sidang? Internal mereka, suaminya udah 3 kali nalak atau belum? Oh, belum tahu. Belum tahu. kalau jelas udah putus secara agama ya harus bisa rumah. Iya. Walaupun negaranya masih Makanya kita nggak bisa judgement secara perkembangan yang kita terlihat saja. Bagaimana tidak terlihatnya? Apakah sudah dibilang 3 kali? Ada yang namanya kalau misalnya belum putus, artinya dia masih status istri. Surga seorang istri daripada suaminya. Gimana pun itu masih suaminya. Harus ada izin suaminya. Tapi kalau sudah ngomongin talak itu tidak urusan lagi. Jadi para istri, ayo coba buka mata. Bagaimanapun dia adalah suamimu, kalau misalnya mau selesai, sok selesaikan secara rapi, baru lepaskan izin suaminya. Nggak tahu. Kalau harus ada tisizom. Ustadz Yusuf Mansur yang prihatin dengan proses perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan, seperti apa penjelasan psikolog terkait postingan Ria Ricis soal trauma memiliki anak? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Di tengah perhara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan, Ricis memposting foto dirinya tengah berada bersama beberapa anak dengan caption yang mengejutkan. Sebab Ricis sempat mengungkap bahwa dirinya ingin memiliki banyak anak, namun kemudian ia menganulir ucapannya tersebut karena alasan trauma. Bismillah, latihan punya anak banyak, gak jadi, trauma. Diduga Ricis trauma memiliki anak lagi karena trauma dengan prahara perceraiannya dengan Ryan. Lantas seperti apa psikolog menelisik efek dari unggahan Ricis tersebut yang notabene akan menjadi jejak digital di kemudian hari? Benarkah postingan tersebut akan berimbas buruk terhadap perkembangan mental Moana, putri mereka, saat ia besar di kemudian hari jika ia membacanya? Kalau orang trauma terhadap anak, hati-hati, kasihan anak ini. Pada satu titik anak itu bisa kemudian men-trace kembali apa yang sudah ditulis oleh ayah atau bundanya, itu akan kemudian dia ingat bahwa kehadiran dia membuat trauma. Pertanyaan saya, apa kalau betul trauma atau tidak? Kalau trauma misalnya karena pada waktu melahirkan mengalami kesulitan dalam melahirkan, atau pada waktu melahirkan kemudian merasa bahwa kayaknya dia tidak bisa merawat anak, ada baby blues dan sebagainya, mungkin bisa namanya trauma pada anak ya. Tetapi kalau misalnya tidak, hanya ada punya masalah terhadap pasangan, belum tentu menunjukkan trauma kepada anaknya. Nggak ada bridgingnya tuh, terlalu loncat kalau menurut saya. Kasihan kalau anaknya bisa baca itu, di tracing lagi kan jejak digital kan nggak bisa hilang sebenarnya. Itu akan kemudian lihat betapa ibunya menyesali punya anak gitu. Kalau misalnya merasa punya masalah dengan pasangan, ya iya dengan pasangan aja masalahnya. Bukan dikatakan trauma terhadap memiliki anak. Saya selalu mengatakan, nggak akan selesai masalah kalau diunggah ke media sosial. Yang paling penting Anda punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Lalu kalau komunikasi itu nggak ada, harus ada apa? Harus ada cari jalan keluar. Gimana caranya untuk bisa tetap ada komunikasi? Tidak berbicara, kabur dari rumah, atau apapun bentuknya, itu tidak menyelesaikan masalah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari,
yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.